Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan menjelaskan pelajaran 7 mengenai surah Al-Fil. Ya, silakan diperhatikan, dengarkan ya anak-anakku sekalian. Bapak akan share screen pelajaran 7 ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar surah Al-Fil. Sebelum kita mengkaji surah Al-Fil, Bapak akan bacakan surah Al-Fil dengan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Baik, terjemahnya ya atau artinya. Ayat pertama, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempar mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Selanjutnya, ini mengenai tajwid ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita harus perhatikan tajwid ya, memperhatikan ilmu tajwidnya ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surah Al-Fil. Yang pertama, dari segi tajwid perlu diperhatikan lafal-lafal yang harus dibaca jelas atau pendengung ya, dibaca izhar ataupun idgham, terutama lafal setelah huruf mim yang disukun, seperti lafal-lafal berikut ini. Alam tara, alam yaj'al kaidahum fi alaihim tayran. Semua lafal-lafal ini harus dibaca jelas karena ini termasuk hukum bacaan izhar syafawi, harus dibaca jelas sebelumnya, tidak boleh didengungkan. Yang kedua, jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba dan mim, maka dibaca mendengung. Sebaliknya, jika bertemu selain dengan dua huruf tersebut dibaca jelas. Jadi kalau ada mim sukun bertemu ba, maka harus dibaca ba dan mim ya, harus dibaca dengung. Sebaliknya, kalau bertemu selain mim dan ba, maka harus dibaca jelas. Ya, bisa dimengerti ya, anak-anakku sekalian. Baik, yang ketiga, perhatikan juga tanda madnya. Ya, tanda mad, tanda bacaan panjang, baik mad fathah, kasroh maupun dhammah. Jika ada tanda mad, berarti bacaannya harus dibaca panjang. Ya, selanjutnya potensi menulis surah Al-Fil ya. Setelah kita membaca, menerjemahkan, kemudian mengkaji tajwidnya, kita sekarang menulis surah Al-Fil ya. Menulis surah Al-Fil memperhatikan penulisan huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah ada yang dapat ditulis bersambung, ada pula yang tidak dapat
menyambung dengan huruf lainnya. Huruf ini disebut huruf hijaiyah bentuk tunggal. Adapun yang perlu diperhatikan ketika menulis surah Al-Fil adalah perubahan bentuk hurufnya. Nanti untuk menulis surah Al-Fil ini, Bapak minta kalian menulis di dalam buku catatan kalian masing-masing. Setelah itu kalian kirim ke WhatsApp group ya, WhatsApp group atau ke Google Classroom kelas. Ya. Untuk selanjutnya, C. Menghafal surah Al-Fil. Ya. Jadi setelah kita membaca, mempelajari tajwidnya, sekarang kita menghafal. Ya, tahfiz, menghafal surah Al-Fil. Setelah mampu melafalkan dan menulis surah Al-Fil, kita lanjutkan untuk belajar menghafalnya. Untuk mendapatkan hafalan yang baik, kamu harus tekun dan bekerja sama. Tekun artinya dilakukan secara berulang-ulang. Semakin sering kamu berlatih menghafalkan, maka semakin cepat kamu menghafalnya. Bekerja samalah dengan teman-temanmu dengan cara bergantian menyimak. Mintalah temanmu menyimak hafalanmu dan membetulkan jika ada kesalahan. Ya. Jadi sebelum kita menghafal, kita baca ayat yang akan kita hafal minimal 10 kali. Lakukan secara bergantian dengan teman kalian ya. Ya. Sini sudah ada tabelnya ya. Tabel ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Tabel mengenai penilaian hafalan kalian sangat lancar, kurang lancar atau tidak lancar ya. Nanti kapan nilai? Kalian bisa mengirimkan video hafalan kalian ya ke Bapak nanti setelah pembelajaran ini. Baik, selanjutnya kita mengkaji kandungan surah Al-Fil. Ya. Membacakan surah Al-Fil berisi tentang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Pasukan Raja Abraha mengendarai gajah sehingga disebut pasukan gajah. Kenapa dinamakan pasukan gajah? Karena pasukannya itu mengendarai gajah. Mereka bermaksud meruntuhkan Ka'bah, pusat peribadahan masyarakat Arab pada saat itu, ya, sampai sekarang. Akan tetapi serangan Raja Abraha gagal karena dihadang oleh pasukan burung ababil. Ya, semua itu berkat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah adalah rumah Allah sehingga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ka'bah tidak bisa dihancurkan oleh siapapun? Karena Ka'bah dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat nanti. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini bersama dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah karena bertepatan dengan penyerangan pasukan bergajah. Ya. Baik, selanjutnya ya, sekarang surah Al-Fil memiliki kandungan makna sebagai berikut ya, ringkasan dari kandungan makna surah Al-Fil. Yang pertama, Raja Abraha dengan pasukan gajahnya berniat menghancurkan Ka'bah, tapi gagal karena mendapat serangan dari pasukan burung ababil. Ya, burung ababil itu burung yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Dua, pasukan burung ababil diutus oleh Allah untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Dan yang ketiga, peristiwa tersebut, peristiwa penyerangan pasukan bergajah, menunjukkan bahwa Allah bersifat maha kuasa. Kekuasaan Allah melebihi kekuasaan seorang raja. Jadi Allah SWT memiliki kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Baik, yang keempat, setiap bentuk kejahatan tentu akan mendapatkan balasan dari Allah. Karena kejahatan dapat merugikan manusia. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan siksa dari Allah SWT. Baik ketika di dunia maupun
nanti di akhirat. Ya, baik ya teman-teman. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan mengenai surah Al-Fil. Ya. Terima kasih. Semoga ilmu kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya, untuk tugas nanti kalian bisa kirimkan secara pribadi ke Bapak atau ke grup WhatsApp atau ke Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.